untuk dijalankan berulang kali gitu ya. Percabangan ya tujuannya sama, untuk menjalankan suatu aksi keputusan gitu. Cuman implementasinya di setiap bahasa pemrograman bisa jadi berbeda ya. Nah nanti akan kita bahas. Ngapain mas kalau Mau tak nyalain SMP-nya. Oh. Untuk sejarah Kotlin itu sendiri kemarin juga sudah kita bahas. Orang penemu pertama bahasa Kotlin itu orang mana? Teman-teman. Orang Swiss. JetBrains. Rusia. Ya. Perusahaan pengembangan yang mengembangkan siapa? JetBrains. JetBrains. Ya. Yo. Oke, kita langsung masuk ke halaman praktik aja ya, latihan ya teman-teman ya. Nah, di modul pertama ini lebih banyak membantu teman-teman atau tutorial bagaimana menginstal IntelliJ IDE. Ya. Kunci lagi. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan, satu, download JDK-nya. Ya, di mana? Di oracle.com. Kalau sudah selesai, nanti baru teman-teman install IDE-nya atau IntelliJ IDE-nya yang versi Community Edition. Nah, selebihnya langkah seterusnya ya, teman-teman tinggal klik button next aja terus ya, sampai muncul button finish ya, selesai. Cuman setelah teman-teman selesai menginstal ya IntelliJ IDE ini, belum sepenuhnya ya final bahwa IntelliJ IDE ini sudah mendownload semua kebutuhan yang akan kita gunakan ketika mengerjakan perintah-perintah di lembar kerja kita ya. Minimal paling tidak teman-teman setelah selesai instalasi ya, saya sarankan create new project dulu ya. Walaupun tidak mengerjakan apa-apa, tapi saya sarankan nanti create new project karena masih ada proses di mana ada proses download apa itu Gradle ya kan, indexing dan lain sebagainya. Nah biasanya proses download Gradle dan indexing ini dilakukan hanya sekali saja ketika kita create project pertama kali ya. Nah berbeda halnya ketika ada di lab ini ya, mungkin teman-teman kalau misalkan besok ya kan, proses download Gradle-nya akan lama karena PC yang ada di lab ini kan di-freeze ya. Kalau misalkan dimatikan kembali, PC ini akan kembali ke semula sebelum kalian mendownload Gradle itu sendiri. Nah kalau sudah kalian buat new project ya, insya Allah ketika membuat new project berikutnya itu nggak akan membutuhkan waktu yang lama. Nah di lab ini kemungkinan ada yang proses download atau indexing Gradle-nya itu cepat, ada yang lambat ya, karena proses download ini dilakukan bersama-sama ya. Jadi nanti teman-teman mohon bersabar aja kalau ada proses download atau indexingnya belum selesai. Kita langsung aja praktekkan ya. Kita buka IntelliJ IDE-nya ya. Kita akan membuat program sederhana ya teman-teman, membuat program Hello Friends ya. Caranya dengan cari IntelliJ IDE teman-teman di button start bagian kiri bawah, kemudian cari folder yang namanya JetBrains. Nah kebetulan di PC presentasi di depan itu pakai yang Ultimate ya.
kelihatan nggak? Iya. Oh dia pas. Kita mulai dengan membuat new project. Ada button new project, kalian klik kiri. Kalau sudah klik kiri akan muncul jendela baru, di mana di sana ada beberapa atribut seperti project name, lokasinya project, kemudian language. Ya. Untuk name-nya kita kasih nama latihan 1. Ya, saya sarankan namanya tanpa spasi, ya. Latihan 1. Untuk lokasinya, teman-teman bisa arahkan ke folder yang sudah teman-teman tadi buat. Ya. Jadi sudah membuat folder kan di drive D. Nah, arahkan saja di sana. Sudah kalian arahkan? Oke, tunggu. Lama sih. Kalau bisa setiap pertemuan teman-teman buat folder ya. Misalkan ini pertemuan 1 praktikum gitu kan. Ketika buat file latihan disimpan di folder pertemuan 1. Bahasa ada kecil. Iya, Masih bingung? Saya ulangi ya teman-teman. Misalkan tadi kan kita sudah buat folder tuh ya. Kemudian di bagian kanan jendela new project, di bagian lokasi, di bagian kanan ini ada icon folder ya kan, atau icon file. Kalian klik kiri, tiba-tiba nanti muncul jendela baru lagi seperti ini. Select project file directory. Arahkan ke kok ini nggak bisa di ini sih, di run? drive yang tadi kalian gunakan untuk membuat folder. Downloading Kalian masih di drive D, cari folder kalian. Kebetulan tadi saya sudah buat folder juga. Di sini namanya adalah BP180 misalkan lah ya. Ini. Misalkan saya mau tambahkan 1 folder lagi supaya nanti pertemuan 1 ini tidak tercampur dengan latihan-latihan di pertemuan berikutnya. Saya buat folder lagi di sini dengan cara di sini ada icon folder dengan ornamen plus di bawahnya ini ya. Kita kasih nama pertemuan 1. Oke. Arahkan kursornya, klik kiri di bagian folder yang bersangkutan, kemudian klik OK. Sebenarnya nama foldernya bebas, yang penting folder itu kalian ingat ya, kalian gunakan untuk menyimpan tadi materi, latihan, tugas dan lain sebagainya selama 1 semester ke depan. Nah, nanti untuk keterangan lainnya seperti language, build system, GDK, B2GSL-nya, ikutin instruksi saya ya. Tahu saya. Untuk language ya kita pilih Kotlin ya. Itu secara default mungkin sudah diarahkan ke Kotlin. Untuk build system ya kita pakai Gradle. Secara default ya biasanya dia mengarah ke IntelliJ.
Nah, kita arahkan ke Gradle. Untuk JDK-nya biarkan default seperti itu, ya. Versi 11 point 0 titik 16, ya. Untuk Gradle DSL-nya kita pakai Kotlin. Terus biarkan apa adanya, kalian nggak usah hilangkan checklist, add sample code dan generate code with onboarding tipsnya juga bisa. Biarkan aja sih. Kalau sudah, boleh kalian klik button create yang ada di bawah. Nah, setelah kalian klik button create, di bawah itu ada proses Gradle building, ya. Teman-teman dilarang, ya, untuk entah itu mengeklik beberapa atribut ataupun folder ataupun tools yang ada di lembar kerja kita. Biarkan sampai proses scanning dan building Gradle ini selesai, ya. Sampai proses loading yang ada di bawah jendela lembar kerja kita itu hilang, ya. Sudah nggak ada proses downloading lagi, sudah tidak ada proses indexing lagi. Pastikan semuanya sudah selesai prosesnya. Kagetan juga. Isi berarti. Mungkin akan memakan waktu sedikit agak lama. Oh ya, coba dicek internetnya itu buat. Enggak bakal lama. Kalau nggak nyala emang bisa download aja. Nah, yang di kontak. Iya, latihan ngetik lagi. Connect time out. Connect time out, man. Connect time out. Connecting time out. Fail. Fail. Ya, kemungkinan teman-teman kalau koneksinya nggak ada beberapa part mungkin yang tidak akan lengkap kalau kalian paksa untuk tetap bisa menulis kode program di lembar kerja kita. Mending turu. Mungkin ada beberapa part yang hilang, beberapa folder yang ada di sebelah bar kiri mungkin itu nggak ada. Ya. Nah, kalau misalkan nggak ada, otomatis kemungkinan ketika nanti kita menuliskan perintah-perintah di lembar kerja kita, kemungkinan tidak akan berhasil dijalankan. Tadi tak jalanin. Gak bisa. Iya belum selesai kayak dulu ya. Yang belum anjir. Hah? Oh, belum. Nah terus balanin. Ini udah ya harus ya. Belum cukup. Saya minta ya diperhatikan, dijaga dulu mengotak-atik lembar kerja kita, entah itu dengan mengeklik beberapa folder yang ada di bar kita sampai proses building atau indexing itu selesai, ya. Saya sarankan itu saran ya. Kalau misalkan sudah ada notif gagal atau ada notifikasi merah, ya, teman-teman bisa reload atau refresh sebenarnya untuk melakukan indexing ulang dengan cara di bagian kanan bar ini ada icon gajah ini, ya, gitu, ya. Kalian klik kiri, kemudian di sini ada reload all Gradle project. Kalian klik icon refresh, ya, reload all Gradle project. Kalian klik, nah ini akan reload proses downloading Gradle, building Gradle atau indexing Gradle. Tunggu sampai selesai. Biasanya kalau internetnya sudah hidup, proses loading di bawah itu dia nggak stuck satu informasi saja, tapi akan berubah. Kalau proses indexing building selesai, biasanya lanjut ke proses. Nah, sekali lagi saya sarankan selama proses indexing Gradle ataupun download, ya,
melakukan pengupload nih. Ya, sambil menunggu proses tersebut, teman-teman bisa lihat ini ada contoh kasus yang sudah secara default ada di lembar kerja kita atau di dalam lembar kerja dengan nama main.kt ya. Saya besarkan dulu fontnya. Kayak kecil banget gak sih tulisannya? Lumayan Ini adalah contoh sederhana. Kalau kita bisa lihat bagaimana cara mendeklarasikan variabel, bagaimana cara menggunakan metode perulangan, terlihat di sini beda sekali dengan bahasa pemrograman yang lain. Ya kan? Kalau di C++ dulu cara deklarasi variabel itu gimana? Tipe data diikuti dengan nama variabelnya, diikuti dengan nilainya mungkin, ya kan? Atau tipe data diikuti dengan nama variabelnya, baru di baris selanjutnya kita inputkan value ke variabel tersebut. Tentunya di Kotlin agak sedikit berbeda, ya. Deklarasi variabel itu ada beberapa teknik. Salah satunya kita bisa memanfaatkan keyword val. Ya. Val diikuti nama variabelnya, diikuti dengan value-nya. Jika variabel itu dideklarasikan menggunakan keyword val, artinya variabel tersebut sudah tidak bisa lagi dirubah nilainya. Jadi kalau misalkan di kemudian baris variabel name ini kita rubah value-nya, Kotlin ini menjadi Java misalkan di sini ya. Name sama dengan Java. Terlihat di bagian kanan atas ini ada warning ya. One error, one week warning. Kita bisa cek di sini. File cannot be resigned. Ya. Artinya apa? Variabel name ini tidak bisa diubah nilainya karena dideklarasikan menggunakan keyword val. Supaya bisa dirubah nilainya bagaimana? Nah, teknik yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya keyword var. Var ini cara mendeklarasikan sebuah variabel di mana variabel ini nanti nilainya bisa kita rubah di kemudian baris selanjutnya. Lihat, ini sedikit perbedaan dengan bahasa yang pernah kalian pelajari di semester sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada contoh juga tentang penggunaan perulangan for, ya. Nah, kalau for di C++, ya sekali lagi tujuannya sama untuk melakukan pengulangan perintah sekian kali, ya, sesuai keinginan kita, batas yang kita tentukan. Contoh di sini perulangan terjadi sebanyak 5 kali. Penggunaannya itu menggunakan for i in 1 kurang dari sama dengan titik kurang dari sama dengan 5. Kemudian akan mencetak nilai i sama dengan berapa? Sebanyak 5 kali kalau kita lihat perulangannya ini terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini cara menjalankan perintah yang ada di lembar kerja kita bagaimana? Teman-teman bisa cek di bagian atas itu ada icon play berwarna hijau ya teman-teman. Atau di bagian lembar kerja kita di bagian kiri yang ada di sebelah kiri main function. Ya. Teman-teman bisa klik kiri, terserah mau icon yang atas atau yang ada di sebelah kiri main functionnya.
dengan catatan proses loading wheel gradle-nya, indexing-nya sudah hilang ya di bawah. Bagi yang masih ada proses download, indexing, building dan lain sebagainya, biarkan sampai selesai dulu. Ya. Nah, kalian bisa klik run. Proses di sini akan muncul hasilnya di bagian bawah di konsol yang sudah disediakan di bawahnya. Lalu klik Ya. Tahu kan? Iya. dia akan menampilkan nilai I sampai dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Iya. Apa? Kenapa nggak berubah menjadi Hello Java padahal sudah saya rubah Ini menjadi Java? siapa Dian KT 147. Iya, kemarin itu kan. Matanya. Tapi lebih tinggi. Kenapa? Ya sama aja, aku yang masih 60. Padahal variabelnya sudah saya deklarasikan menggunakan var. Berapa lagi? Ya sekali lagi hampir sama dengan prinsip pemrograman lainnya. Sifatnya adalah prosedural. Apa itu prosedural? Nilai variabel yang ada di terakhir kali. Iya kan ringnya kan di sini. Eksekusi. Kalau kita nulisnya di sini ya nggak bisa. Pemanggilan variabel name itu sebelum pengisian Oh, iya, di sini. ulang nilai Kecuali kalau variabel nulisnya di name sini. di baris ke-10. Maka di baris ke-9 variabel name ini nilainya masih output. No, baru gini. Supaya bisa berubah menjadi Java, bagaimana? Kita pindahkan variabel name itu di baris setelah atau sebelum perintah print. Oh, ini var. Pasti var deh. Iya. Lalu dijalankan ulang. Aku nggak bisa. Biar variabel lagi. Oh, iya benar. Kan kita mau nimpa ya, bukan bikin mode deklarasi baru. Jadinya dua. Heeh. Dua jadi bingung. Bener. Kalau kita ingat tentang bagaimana proses ini terjadi, tentunya Tinggal kita ketik, tidak lupa dengan yang namanya algoritma. Ini ikutin aja nih. Apa itu Aku lagi ngetik. algoritma? Kan dulu pernah belajar logika dan algoritma. Salah. Logika itu apa teman-teman? Logika itu kita akan membahas nih, mensinkronkan mata kuliah sebelumnya dan mata kuliah saat ini. Dari tulus Masih ada hubungannya. ganti kok gitu. Logika, proses pola berpikir manusia ya. Logika setiap orang itu berbeda-beda bukan? Baru diganti. Berbeda. Hah? Misalkan nih, ada yang mampu menyelesaikan, Ini Bang. mencari rumus luas Oh iya. atau mencari keliling persegi panjang. Caranya bagaimana? Baru satu yang paling materi cepat tapi. atau rumus yang sudah ada saat ini Baru apa? satu materi. Mencari Kalau mau keliling numpuk persegi aja. panjang itu. 2 kali Ini nih, kalau mau baca nih, panjang tambah di W3 School tuh mau apa? bisa jadi logika Main game. pribadi lainnya dia menambahkan panjang tambah lebar bisa jadi ya kan goalnya sama cuma logikanya aja yang berbeda. Nah itu logika pola berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah setiap individu bisa jadi punya cara yang berbeda. Nah sekarang algoritma itu apa teman-teman? Logika dan algoritma. Logika itu apa? Proses. Jadi logika, algoritma loh ya, bukan logika. Penemunya siapa dulu yang mempelopori algoritma itu? Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi. Iya benar. Algoritma itu adalah kumpulan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Untuk menyelesaikan sebuah Iya, permasalahan. zaman dulu kan masih kegelapan. Algoritma itu pun setiap orang punya caranya sendiri mungkin bisa jadi ya. Kalaupun menyimpang, ya, misalnya nih kan,
Itu bahkan sebelum Eropa maju gitu. Nah, contoh Eropa pasang. algoritma Masih di jangan Darpek. sampai Ini penuh Islam. Tapi ditutupin sama orang ketika kalian mau bayar Enggak ditutupin. mau KRS-an gitu Mas. Kalau KL Khawarizmi Ya, itu kan ada langkah-langkahnya ya. Bakar sama Mongol. Nah, dibakar. Bakar juga Perpustakaan di program Baghdad tuh dibakar untuk semua. menyelesaikan sebuah program itu ada langkah-langkahnya. Duh, kok gitu sih? Nah, kalau Kenapa ya? kita itu mau Keyboardnya ini. membuat program tanpa algoritma kacau gitu. Cepet-cepetan sama gua, Man. Sambil Ayo. contoh aja gini. Kalah ya. Ada program, contoh Ini program main kita. apa ya? Program keluarga berencana. Langkah-langkah yang harus dilakukan apa? Nah, sekarang kita tinggal tanya, goal dari program keluarga berencana itu apa? Iki apa, Man? Paksa pala. Mensukseskan Ayo, Man, cepet. para keluarga yang sudah Indonesia, mempunyai- Indo. cukup mempunyai dua Tulis Indo. anak misalkan, atau parameter Sini, yang ini, kita yang mana bahas ini? di Tapi itu, Bang. kesejahteraan Iya. ekonomi. Sampai sekarang harusnya. Terus suara. Langkah-langkahnya juga harus jelas nih Suara untuk tuh. mensukseskan. Ya, tapi harus ada ini. Dapat berhasil. Mau mulai dari mana? Harus ada apa namanya? Petrus lagi. Atau program makan gratis. Harus Nah, latihan ampun, musik ampun. cari sampai selesai sampai selesai sampai selesai dulu. Sampai selesai. Keyboardnya jelek banget sih, sumpah. Ya kita bantu kalau program itu memang Keyboardnya ada tidak yang nyaman, guys. ikut berperan memikirkan program itu juga nggak ada salah. Ya. Tapi bisa diturunin nggak? Nanti ada. Oke, itu sedikit intermezzo aja tentang logika dan algoritma supaya teman-teman nggak lupa ya dulu. Nah, sekarang tugas kita sudah ada latihan lagi nih teman-teman. Sudah semuanya berhasil dijalankan atau ada yang masih yang Bintang. aman ya semuanya ya. Kamu baru belajar ngetik Kalau aman, 10 jari kita akan membuat seminggu 2 minggu yang lalu. sederhana. Kita akan membuat satu file latihan baru. Tahu gini. Yang penting Membuat terus file kenceng latihan udah. baru, yaitu membuat program Hello Friends. Kan ada yang 10 jari, ada yang 8, ada yang 6. Caranya, teman-teman untuk membuat file lembar kerja baru bisa dengan cara, oh ya, di bagian lembar kerja kita akan mengenal dulu beberapa fitur atau beberapa hal yang ada di layar monitor kalian, teman-teman. Nah, di sini sudah ada file project kita yang sudah dikelompokkan menjadi satu kesatuan file latihan 1. Kalau kita cek di folder kita di Windows Explorer kalian, coba tadi dicek di mana? Nah, dia sudah dikelompokkan menjadi satu file folder, namanya adalah latihan 1 ya. Nah, di dalamnya ada beberapa folder juga dan ada file juga. Teman-teman nggak usah khawatir nanti ya, karena program yang kita tuliskan di sini nanti secara otomatis akan tersimpan. Jadi kita nggak perlu save berulang kali Ini di sini setiap juga. perintah yang kita tuliskan di sini. Ya. Itu di SRC main Kotlin. Nah, untuk mengecek, ya, kita nanti akan mengenal atau kita akan membahas juga tentang beberapa hal yang ada di sini. Ada folder Gradle, ada folder IDEA, ada folder Build, ada folder SRC, ya. Di dalamnya juga ada beberapa file. Nah, nanti kita akan bahas tentang Gradle. Apa itu Gradle? Ya. Jangan, sumpah. Pernah dengar nggak istilah Gradle? Alah. Asing tapi kan Ya. Ibaratnya Gradle itu adalah jembatan ya Betul. yang menghubungkan dengan kompilator untuk mengeksekusi sulit banget ya. perintah Lagi nyari atau Gradle. latihan kita yang sudah kita kerjakan di lembar kerja kita dikelompokkan menjadi Main tadi 15 tuh.
Nah, untuk file latihan kita itu ada di folder SRC. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang Gradle karena ini penting. Ibaratnya gini, mungkin banyak programmer atau mungkin banyak teman-teman di luar sana yang mungkin bisa coding gitu, bisa memanfaatkan beberapa tools atau metode ya yang ada di dalam dunia pemrograman, tapi belum tentu ya dia tahu apa yang ada di belakang fungsi tersebut atau beberapa tools yang mereka gunakan. Sambil contoh aja Gradle ya. Bisa jadi orang yang mungkin belajar pemrograman secara mandiri atau otodidak belum tentu tahu tentang Gradle gitu. Dia hanya membuat program yang penting programnya itu jadi. Padahal Gradle ini sangat penting ya nantinya. Nah, lembar latihan kita itu ada di folder SRC, teman-teman. Ada folder SRC ya. Di dalam folder SRC itu ada dua folder yaitu main dan test. Kita buka folder yang pertama dulu yaitu folder main. Di dalam folder main itu ada folder satu lagi yaitu folder Kotlin. Ya. Kalau kita buka di dalam folder Kotlin itu ada folder main.kt. Ya, kt. Aneh banget gue tuh semua capek. Main.kt. Nah, ini sekalian saya sampaikan. Besok keterlambatan maksimal 15 menit ya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam folder Kotlin itu ada main.kt. Nah, lembar kerja kita itu nanti akan dikelompokkan di dalam folder Kotlin ini ya, teman-teman. Kita akan membuat lembar kerja baru dengan cara klik kanan pada folder Kotlin, kemudian pilih fitur new, pilihan new. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada Java class, ada Kotlin class, ada file dan seterusnya. Kita pilih Kotlin class. Muncul jendela baru. Di sini juga masih ada pilihan class, file, interface, data class, enam class dan seterusnya. Kita pilih file. Kemudian baru kita kasih nama, misalkan kasih nama file Kotlin ini namanya adalah latihan 1. Ini bukan emang Apa? Underscore 4 digit nih terakhir. Iya. Yang file nih. Ini nih file. Latihan 1 underscore 4 digit nih terakhir kali. Kalau sudah klik enter. Program sederhana kita akan menuliskan perintah ini ke lembar kerja kita. Ya. Oh, kayak salah ini gak sih format? Maksudnya yang file kayak. Nah, kita blok aja itu ya, package spasi onk.example itu kita hapus. Kemudian kita tuliskan kode program tadi, main function yang tuliskan perintah print hello friends. Nah, ini baru bisa nih. Seperti biasa, ketika mencoba menjalankannya, langsung aja klik icon play. Enggak kok. Loh, kok ada Hello Java? Oh ini. Nah, kalau kalian klik icon play yang atas ini, kalau di sini belum berubah, masih di apa namanya, yang aktif itu lembar kerja main.kt. Kalau kita klik play, di sini yang muncul adalah hasil eksekusi perintah yang ada di main.kt. Tapi kalau kita klik langsung di area lembar kerja kita yang ada di sebelah kiri pan main atau main function
yang ada di lembar latihan 1_4 digit ini terakhir teman-teman, itu langsung akan mengeksekusi program yang bersangkutan. Mau dari atas boleh ya, icon play yang atas boleh, tapi diarahkan ke lembar kerja yang mau kita eksekusi. Oh, pakai fun ya. Kan belum ada. Iya. Oke, selebihnya teman-teman explore sendiri, di mana nanti teman-teman kalau bisa boleh bereksperimen menambahkan, mungkin mendeklarasikan variabel dengan tipe data tertentu mungkin ya. Tapi di mana variabel itu akan kita bahas di pertemuan Iki leng anu barangnya piye, Man? cukup pengenalan dulu Ulang ini tentang gimana, Man? Iya. religi ID ini. Oh. Bagaimana Pengen cara mulai aja dia menggunakannya baca coba. supaya nanti di Iya, balik. sudah tidak ada lagi kendala. Nah, tambahkan mungkin ada nama, alamat, jurusan. Ya. Kalau seperti ini kan statis ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan deklarasi variabel ya, setahu teman-teman dulu aja. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Anjing menurun, Cok. Jauh ini ada yang mau ditanyakan? Saya kira tidak ada ya. Selebihnya nanti eksplorasi, nanti didampingi oleh teman asisten ya. Teman-teman kalau misalkan butuh bantuan bisa nanti langsung aja belum perkenalan ya. Kenalan dulu aja, Mas asisten, siapa ya Mas? Faisal. Oh, saya tinggal Mas ya. Nanti didampingi aja, latihan aja, eksplorasi, silakan modifikasi programnya seperti ya sesuka kalian lah ya, nggak usah takut error, nggak usah takut salah. Coba deklarasi variabel seperti apa yang sudah saya ada di contoh tadi di program main ya. Di sini ada variabel Ini bisa name disalin gitu tadi. ya? Oh iya, tinggal salin Ya, aja. tadi dideklarasikan statis dirubah menjadi dinamis. Coba diimplementasikan di latihan 1 ini. Begitu ya. Saya tinggal, saya Kalau print biasa dia kalau ada 2 print ini nanti kalau misalkan ada kendala baris bisa baris asisten enggak ke bawah ya. Nanti perkenalan sendiri sama 2 Kan asisten. LN-nya tuh ini ya, apa? Terima kasih teman-teman. New line apa? Kan itu kan IN kan new line. Sama dengan Mundi. Sama dengan Mundi. Jadi sama. Sakwise print ini pokoknya Mana lagi, Man? Gimana sih? Bentar. ini L dia Oh iya, stop. Emang gampang bodoh daripada gitu sih, Bos. Mending ini apa sih kalau Kalau gampang ngomongin sih. Ayo Diran. Apa sih nama? Alamat. Enggak usah, enggak bisa Bin. Oh, kowe meh tanding lho aku ceritane, Bin. Oke, Bin. Cara macam senjata. Ini nama. Alamat. Tadi kau nambah jawab itu gimana? Hello besar apa tuh? Oh, tadi kopian sebelumnya toh? Enggak, sama kayak gini. Ini misal nama ini. Ya bikin gajin berat. Eksperimen aja. Kok ada friend-friendnya semua ini? Oh, belum diganti. Bacot. oh iya Oh, oke. Varian nama. Alamat Halo friends, kok nama kita sih. Cuma man elek banget man iki. berapa? Keyboardnya Keyboardnya tuh kayak oh anjir.
Keyboardnya tuh kayak gak responsif gitu. Ini buat apa anjir, Man? Coba aja Ren. Coba ya.